Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda membayangkan, menyaksikan langsung wajah Yesus tergambar di dalam Hosti Kudus saat misa? Bukan dalam mimpi, bukan dalam lukisan, tapi nyata, tampak di depan mata, dalam perayaan Ekaristi yang suci. Inilah kisah nyata, kisah mujizat yang terjadi di sebuah desa kecil di India, namun menggema hingga ke telinga Vatikan dan seluruh dunia. Kita diajak kembali menelusuri peristiwa yang dimulai lebih dari 1 dekade yang lalu, tepatnya di Gereja Kristus Raja, Vilakanur, India. Sebuah perayaan misa pagi yang tampak biasa saja berubah menjadi momen luar biasa ketika Romo Thomas Patikal saat mengangkat Hosti Kudus melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Tanda yang samar perlahan menjadi jelas. Hosti yang dikonsekrasi menunjukkan rupa wajah Yesus. Bayangkan, saudara, saat kita hadir dalam misa dan menyaksikan wajah penyelamat kita hadir di altar suci dalam rupa yang tak kita duga. Peristiwa itu tak hanya menggugah hati umat yang hadir, tapi menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju pengakuan resmi gereja. Waktu berjalan, gereja tidak gegabah. Penyelidikan dilakukan secara teologis, secara ilmiah, dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. Sebuah subkomite dibentuk, terdiri dari para teolog dan pakar yang diutus untuk meneliti tanda ini dengan serius. Tahun 2013, laporan awal diserahkan, tetapi penyelidikan belum berhenti di situ. 10 tahun setelahnya, Vatikan meminta investigasi lanjutan di Christ University, Bangalore. Tahun 2024, 3 studi independen dilakukan, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Gambar wajah Yesus itu tidak mengandung unsur materi asing. Semuanya berasal dari substansi asli hosti itu sendiri. Sebuah keajaiban yang tak dapat dijelaskan secara akal, tapi sungguh nyata. Dan akhirnya, Maret 2025, Vatikan menyatakan tidak ada hal yang menghalangi pengakuan peristiwa ini sebagai peristiwa luar biasa. Saudaraku, betapa besar kasih Tuhan. Ia menyatakan dirinya dalam rupa yang paling sederhana, dalam sepotong roti, dalam Ekaristi yang tiap minggu kita rayakan. Saat deklarasi resmi diumumkan, Gereja Kristus Raja di Vilakanur dipenuhi ribuan umat dari berbagai penjuru. Tanggal 31 Mei yang lalu menjadi hari yang tak terlupakan. Dekrit Vatikan dibacakan oleh Dr. Biju Mutatukunel, Kanselir Keuskupan Agung Thalassery. Ia berkata, bukan hanya kesan yang tampak yang memperkuat iman, tetapi penegasan kembali kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap misa kudus, Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Misa syukur pun dipimpin oleh Romo Matteo Vengakkunel di hadapan para imam dan seluruh wilayah keuskupan. Uskup Agung Leopoldo Girelli, Nunsius Apostolik untuk India dan Nepal, memimpin upacara dengan penuh hikmat. Dalam homilinya, beliau mengajak umat untuk merenungkan misteri Ekaristi dengan rasa syukur yang mendalam. Beliau menekankan bahwa kasih Allah itu hidup, hadir, dan menyatu dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perayaan itu, Hosti Kudus yang memuat gambar wajah Yesus
dibawa dalam prosesi menuju gereja dan diletakkan di atas sebuah alas khusus yang dirancang dengan penuh hormat dan keagungan. Gereja Kristus Raja di Villa Canur yang berdiri sejak tahun 1962 menjadi saksi sejarah iman umat Katolik di wilayah itu. Lebih dari 500 keluarga dan 1.250 umat yang kebanyakan adalah keturunan dari para migran Katolik, kini menjadi bagian dari kisah suci ini. Saudaraku yang terkasih, kisah ini bukan hanya tentang sebuah mukjizat yang tampak oleh mata, tapi tentang iman yang diteguhkan, tentang kehadiran Allah yang nyata, dan tentang cinta yang tak terhingga dalam sakramen yang sering kali kita anggap biasa. Dalam tiap perayaan misa, saat kita menyambut tubuh Yesus, Yesus sendiri hadir, menyentuh hati dan jiwa kita. Mukjizat di Villa Canur ini mengajak kita untuk tidak sekedar hadir secara jasmani di gereja, tetapi hadir dengan hati yang terbuka, iman yang hidup, dan kasih yang menyala. Marilah kita terus membangun hidup rohani kita dengan lebih tekun dalam mengikuti misa, merenungkan makna Ekaristi, dan bersyukur atas kehadiran Yesus yang nyata di tengah-tengah kita. Semoga mukjizat ini membangkitkan kembali kerinduan kita akan kehadiran Tuhan dan menyadarkan kita bahwa setiap kali kita berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, kita sungguh berhadapan dengan Dia yang telah wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Amin. Jika kisah ini menguatkan iman Anda, jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke sahabat atau keluarga yang membutuhkan penguatan rohani, dan klik tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh kasih dan mukjizat di channel Devosi Bunda Maria. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap tayangan baru dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati Anda dan keluarga.